dung dung cik cik ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mandar. Saya hormati, saya muliakan Kepala Bapak Camat ya, Luyo, atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, serta dengan staf karyawan yang sempat hadir baik PNS maupun non PNS. Saya hormati Saudara pimpinan BAN BSI sebagai mitra setia Kementerian Agama Kecamatan Wonomulia dan sekitarnya. Saya hormati Kepala UPTD Kesehatan ya, Puskesmas Kecamatan Luyo serta dengan staf yang sempat hadir. Saya hormati Saudara Ustaz ya, Al-Mukarram, Saudara Ridwan Hilal. Saya teman baik saya ini di kampus Pak. Beliau alhamdulillah kumisnya masih lebat. Koordinator penyuluh KB pada Kecamatan Luyo ya. Para kepala desa, para penyuluh, para imam desa, para tokoh agama, tokoh pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapat berkah, rahmat, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak nanti juga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan ini terlebih dahulu saya menyampaikan salam hangat Pak Kadri yang sedianya kemarin beliau hadir di tempat ini karena ada acara di Man 1 Polman kemarin, namun satu dan lain hal sehingga beliau kembali ke Mamuju, dan secara kebetulan juga saya berada di Polman dalam rangka mempersiapkan perlombaan atau mempersiapkan tim ya, penilai lomba KUA percontohan penerima SBSN dan revitalisasi tahun 2022 yang secara kebetulan oleh pusat menetapkan KUA Kecamatan Campalagian sebagai sampling untuk yang akan dinilai dan dimasukkan dalam kategori KUA percontohan tingkat nasional. Mudah-mudahan ini bisa memberikan angin segar, semangat baru kepada seluruh kepala KUA yang ada di Sulawesi Barat, yang insya Allah secara bergiliran bisa kita antar, bisa kita dorong masuk ke ranah nasional untuk mengikuti lomba kegiatan penilaian percontohan SBSN itu. Mungkin Luyo belum Pak Mota belum, karena belum mendapatkan manfaat itu. Walaupun Luyo ini belum mendapatkan manfaat SBSN, tetapi substansinya sudah melebihi dari SBSN. Kalau SBSN itu hanya pada aspek fisiknya, tata kelolanya, tetapi KUA Luyo ini saya lihat sudah melambung dari SBSN. Oleh karena itu saya selaku Kepala Bidang Bimas Islam memberikan apresiasi pada Kemenag dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo atas gagasan kegiatan ini yang saya yakin bahwa memang tidak ada anggarannya dalam RKS. Saya tahu karena saya yang menyusun. Dan ini menginspirasi saya, dan saya WA tadi perencanaan sementara penyusunan pagu di Jakarta agar supaya bagaimana ke depan itu KUA juga punya dana-dana taktis yang bisa dikondisikan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang tusi kemitraan.
Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang cukup besar karena melibatkan berbagai lintas sektoral. Dan ini mencerminkan bahwa fungsi agama itu ada di mana-mana. Dan kepala KUA dalam hal ini adalah pengembang atau gerbong terdepan dalam melakukan program-program pengembangan fungsi-fungsi agama yang ada di Kementerian Agama. Workshop kemasjidan bukan hal yang baru dilakukan. Tetapi di Loyo ini mungkin baru pertama kali dilakukan. Dan ini memberikan manfaat yang begitu besar. Karena banyaknya persepsi, pandangan, pemahaman masyarakat kita yang mengatakan bahwa masjid hanyalah tempat ibadah. Masjid hanyalah tempat untuk melaksanakan sholat. Lebih dari itu, fungsi-fungsi kemasjidan itu jauh lebih besar dari apa yang kita persepsikan. Ada namanya masjid yang pasif, ya kan? Masjid yang aktif dan masjid yang proaktif. Kita bisa lihat berapa mushola dan masjid yang dikelola secara tradisional, sangat pasif, secara turun-temurun. Mawan dan Mapia Tajawina menjadi imam toy karena keluarganya yang wakafkan tanahnya. Betul tidak? Dan tamak betekinna, apalagi sarapana. Misalnya kan begitu. Oh, maaf ya kalau ada seperti itu. Itu dulu. Kenapa? Alasannya, ini nenek moyang kita yang wakafkan tanah ini sehingga ada ini. Maka kami yang harus mengelola masjid itu. Mulai dari marbotnya apa semua dikelola secara kekeluargaan. Sangat tertutup. Dan inilah masjid yang pasif. Kalau masjid yang aktif lumayan lah. Dia sudah mulai membuka diri, melibatkan berbagai unsur yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu yang diharapkan adalah yang proaktif. Karena itu dalam ilmu teori manajemen pengembangan masjid dan musala itu ada ada tiga indikator atau ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Pertama ada namanya iradah. Iradah itu adalah bagaimana pengelolaan masjid itu dikelola secara profesional. Ada pengurusnya, siapa mengajarkan apa, ya loh, supaya jelas. Kalau bahasanya padirnya seperti ini, pengelolaan masjid berbasis berbasis religi. Jadi kita kelola masjid itu berbasis saya lupa itu istilahnya Pak Dirjen. Yang jelasnya masjid itu dikelola tidak pada satu aspek saja, tetapi semua lini kehidupan bisa kita kembangkan di dalam pengelolaan masjid itu. Karena itu dibutuhkan namanya iradah. Ya. Pemberdayaan umat berbasis rumah ibadah. Pemberdayaan umat berbasis rumah ibadah. Artinya apa? Bahwa seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat itu kita kelola berbasis rumah ibadah. Di masjid bisa dilaksanakan bagi umat muslim, tapi bagi umat Kristiani juga melaksanakan di tempat atau di rumah ibadahnya. Jadi pengembangan pengolahan umat berbasis rumah ibadah, pemberdayaan umat berbasis rumah ibadah. Jadi idarah ini adalah bagaimana mengelola masjid itu secara profesional. Lalu kemudian masuk istilah imarah. Imarah itu bagaimana memanfaatkan masjid itu sesuai dengan peruntukannya. Bahwa masjid itu tidak hanya sekedar ditempati untuk beribadah, tetapi juga ditempati untuk meningkatkan kesejahteraan umat di zaman kita. Maka jangan heran kalau ada masjid yang dibangun, ada serambi-serambinya dibukakan di situ untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan majelis taklim, ataupun ada koperasi masjid. Ini yang penting.
Kalau ada lokasi kita yang mungkin setengah hektar dibangun masjid di situ yang mungkin berlantai di bawah itu dikelola. Di situ bisa berkantor dewan masjid kecamatan. Ada koperasi, ada perpustakaan masjid. Sehingga dengan demikian kita bisa memanfaatkan masjid itu dari berbagai aspek. Dan itulah yang disebut dengan riayah. Pengembangan masjid itu berbasis teknologi atau berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi bisa saja kita ada koperasinya masjid, bermitra dengan desa, dan alhamdulillah hari ini Pak Kakamanat saya merasa dari sekian sudah 8 bulan ya menjadi kepala bidan di masa Islam ini, alhamdulillah saya baru mendapatkan KUA yang begitu inovatif. Saya bukan menyanjung, yang bahasanya tadi Pak Kakamanat, ikan besar dalam kolam yang kecil. Kalau istilah saya ini adalah ayam bertelur emas. Memang ada waktu ya, ada waktu dan masanya mungkin Pamukat akan berenang di kolam yang luas. Tetapi masih sangat dibutuhkan untuk melatih diri di kolam yang kecil. Persiapan untuk masuk di arena yang lebih besar. Apalagi usianya masih baru 4 bulan. Di usia 4 bulan menjabat kepala KUA seperti ini luar biasa. Berapa gagasan yang dilakukan. Sudah mencerminkan berbagai kegiatan-kegiatan yang dimitra kerjakan dengan stakeholder. Artinya apa? Bahwa dalam mengembangkan sebuah kelembagaan yang terpenting adalah membangun kemitraan. Melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Lintas sektoral. Kami juga secara nasional di Kementerian Agama bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan. Terkait masalah stunting dan pernikahan dini. Yang hampir pada setiap triwulan itu kita lakukan pembahasan terkait bagaimana menekan angka kemiskinan, bagaimana menekan angka stunting, dan bagaimana menekan angka pernikahan dini. Berbagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman dan sampai di Kecamatan Luyo ini actionnya begitu jelas. Dituangkan dalam satu kesepakatan bersama yang disebut dengan MOU. Bentuk MOU actionnya ini yang harus ditindaklanjuti bersama di lapangan. Dan inilah yang seringkali saya sampaikan dalam setiap pertemuan, diharapkan agar seluruh penyuluh-penyuluh agama bergandeng tangan dengan penyuluh kesehatan dan penyuluh KB. Kalau di penyuluhan KB ada namanya kampung KB, di Kementerian Agama ada namanya kampung zakat. Jadi kalau misalnya ada gagasan, ide-ide oleh kepala KUA yang ingin mempersiapkan masjid percontohan, monggo silakan. Saya terinspirasi. Kalau ada masjid-masjid percontohan seperti itu, adalah satu langkah yang positif, jelas, dan itu bisa memberikan sumbangsi positif terhadap pengembangan program fungsi agama di kecamatan. Itu bisa kita dorong. Dan saya berpikir tadi, gimana caranya ya mengkomunikasikan dengan pusat? Kalau ada penetapan masjid itu ya, percontohan yang dibuat oleh Luyo, direkomendasikan oleh kecamatan ke Kakemenang, lalu kemudian kami rekomendasikan ke pusat, boleh jadi tim-tim yang dari pusat yang menangani kemasjidan bisa berkunjung ke kecamatan Luyo. Biasanya kalau mereka berkunjung, mereka berangkat dengan berbagai dayang-dayang. Ada boncengan biasa mereka bawa. Nah ini yang kita harapkan sehingga bisa bantuan-bantuan dari pusat bisa kita bawa masuk di Sulawesi Barat. Karena gagasan-gagasan yang kecil itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sangat luar biasa.
Dan kalaupun sudah ditetapkan dan diangkat di KUA ya sebagai UPZ, karena memang kemarin harapan kami di bidang itu yang pertama saya lakukan bagaimana seluruh kepala kantor urusan agama itu menjadi UPZ dalam rangka membantu program BWI dan Basnas di kecamatan. Dan di sini sudah terbentuk UPZ. Selama ini kita hanya fokus pada zakat profesi. Bahkan sudah diperdahkan zakat profesi itu. Tapi masih terdapat beberapa saudara-saudara kita yang mungkin taraf hidupnya masih di bawah standar. Karena belum optimal dan efektifnya pengolahan zakat. Potensi zakat yang ada di Indonesia sangat luar biasa, khususnya di Sulawesi Barat. Karena di sini mayoritas Muslim dan penduduknya juga rata-rata cukup sejahtera. Oleh karena itu saya memberikan jempol kepada kepala KUA yang telah membentuk UPZ. Tetapi UPZ-nya kerja profesional, koordinasi dengan Basnas Kabupaten, minta arahan petunjuk Kota Kemenang. Lalu kemudian garap potensi-potensi zakat itu yang ada di bidang-bidang yang lain. Tidak hanya fokusnya di PNS saja, tetapi zakat-zakat mal, infak sedekah, zakat pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya itu harus disentuh. Tentu diharapkan karena bukan sebenarnya hal yang baru, tetapi bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan metode ruhama'u bainahum agar mereka terpanggil masuk di surga, terpanggil dengan pendekatan-pendekatan hati. Demikian juga stunting. Kalau stunting dari aspek kesehatan ya, ini juga kita bisa masuk melalui pintu bin-bin bersama. Dan saya yakin sudah dilakukan ini Pak Tua ya. Pada pelaksanaan bin-bin di kecamatan itu bermitra dengan kesehatan dan BKKBN kan. Bisa dilibatkan sebagai narasumber untuk mengingatkan para calon pengantin terkait dengan bagaimana agar supaya kita betul-betul menjaga kesehatan kita. Bila perlu itu masuk seperti yang disampaikan Pak Kemenak tadi, masuk di penghulu, masuk di madrasah ya, di pendidikan ya, di sekolah-sekolah itu. Untuk bermitra dengan kesehatan, memberikan penjelasan terkait reproduksi remaja. Kan begitu Pak ya? Iya. Lalu kemudian bermitra juga dengan BKKBN. Ya banyak hal yang perlu kita lakukan bersama ketika pelaksanaan BIM-BIM itu dilaksanakan. Sekali lagi, saya selaku kepala bidang Bimas Islam berharap banyak agar supaya kemitraan ini senantiasa dijalin bersama. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang wajib kata Pak Kamna. Walaupun kehadiran saya malah saat ini mungkin menjadi manusia sunnah dulu. Wajib. Ya. Jadi mulai dari Pak Desa, banyaknya atau meningkatnya angka pernikahan dini itu, kita tidak boleh hanya melihat pada satu aspek, pada satu sisi. Tapi pada sisi lain juga harus kita lihat. Di samping mungkin kurangnya edukasi, tapi aspek-aspek lain juga yang akan berpengaruh terhadap, dan yang paling signifikan pengaruh terhadap peningkatan pernikahan dini itu adalah aspek ekonomi, faktor ekonomi, ya kan? Kemudian faktor pendidikan. Nah, ini dibutuhkan kerjasama bersama antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan BKKBN dan Dinas Pendidikan dengan 10 stakeholder yang ada, termasuk seluruh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan. Jadi semua pintu-pintu kita masuki. Bila perlu kita mensosialisasikan pada tingkat akar, yaitu majelis-majelis taklim. Ibu-ibu itu diingatkan, masukkan dalam kurikulum dan materi majelis taklim terkait masalah stunting dan pernikahan dini untuk membantu agar supaya Sulbar tidak lagi menjadi penyumbang yang terbesar
Bayangkan Pak, sempat pada tahun kemarin urutan kedua. Masalah stunting kan? Urutan kedua Pak. Pernikahan dini urutan keempat ya. Luar biasa. Ini semua pengaruhnya karena biasa di luar. Pengaruhnya karena biasa di luar. Yang saya ingin katakan bahwa kita selalu mencari solusi. Kira-kira penyebabnya di mana? Dan jangan saling menyalahkan. Kira-kira penyebabnya di mana? Kalau semua orang tua berkomitmen untuk tidak menikahkan anaknya sebelum sampai usia 19 tahun, maka tidak ada orang kami. Dan kalau semua kepala KUA bahkan pengadilan agama juga berkomitmen demikian, maka itu tidak akan ada. Walaupun mungkin para penghulu itu merasa dirugikan. Karena tidak, angka pernikahan peristiwanya itu menurun. Jadi kita harus saling kolaborasi, terintegrasi. Tapi apa nani pau? Mau polemik itu ya, aman orang lain mau polemik ada. Tapi saya kira dan saya yakin bahwa bukan itu faktor yang penyebab dari pernikahan dini ini. Saya yakin semua orang tua sepakat. Napalek bapak ini namalah si kinaya anak una pakawin. Mau ada dalam di usianya 19 tahun. Karena saya tuh yakin bahwa seluruh masyarakat kita ini adalah masyarakat yang taat hukum. Yang banyak berpengaruh di situ karena yang disampaikan tadi Pak Kakak benar. Dunia sekarang ini adalah dunia digital. Semua pintu sudah jebol. Ya kan? Sehingga masyarakat kita, anak kita mudah terpengaruh dengan dunia-dunia luar. Nama wami tahu sabar tuh ceru anak nehan. Sak malu nyawa. Tapi HP lah kamarnya. Yang daftar tuh ulang besi pau-pau kalau si mata lawan masih sambaya. Tapi baru rami udah KUA. Karena pengaruh ini. Mari kita berkomitmen bersama orang tua untuk tidak lebih dini memberikan fasilitas terhadap anak kita. Ini meniadakan fasilitas Android juga itu cukup keliru kalau kita tiadakan. Karena zamannya sekarang zaman digital. Anak kita membutuhkan, tetapi ada batasan-batasan tersendiri. Iya kan? Harus. Pak, di sana itu tuh heran Pak. Sabar sana anak-anak. Tapi lah begitu lancar sekali kalau di kamar sendiri. Dan anak-anak punya kecenderungan sekarang. Merasa bangga itu kalau dia bisa video call. Ya. Makanya dilarang itu namanya pernikahan online. Walaupun seluruh proses dalam pernikahan itu hampir semua online. Pendaftaran nikah juga sudah bisa online. Tetapi akad nikahnya tidak bisa. Karena harus berhadapan dengan penghulu. Begitu Bapak ya. Iya. Nah, maka saya sangat mendukung sekali program. Apa tadi itu? Pakai sayang juga. Pakai sayang ya. Pakai sayang. Pak Mamis dan Pak Masarli. Luar biasa ini. Luar biasa. Mulai dari pakai sayangnya itu keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Di Kementerian Agama ada namanya lomba keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ada. Sakinah Mawaddah Warahmah. Berarti apa tuh? Salasa warba. Sakinah Mawaddah Warahmah. Begitu Bapak ya? Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ya kan? Ada. Dan itu portofolionya lengkap Pak, tebal. Mulai dari proses remajanya dilihat, portofolionya. Itu dibawa ke Jakarta Pak, direkam itu jejaknya. Untuk menilai keluarga ini apa betul sakinah atau mawaddah. Atau rahmah. Ya kan? Itu setiap tahun, tapi waktu masa corona itu tidak ada. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan itu ada lagi penilaian keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
Demikian juga untuk zakat yang dikembangkan tadi. Jadi saya sarankan kepada kepala KUA, mohon bantu kami di BWI identifikasi di sini tanah-tanah wakaf. Karena itu ada jabatan wakaf ya di KUA. Identifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Luyu. Pastikan bahwa semua masjid yang berdiri di atas tanah wakaf itu sudah selesai masa iddahnya. Sudah tidak ada lagi masalah. Sudah bersertifikat tanah wakaf. Dan diakui di Sulawesi Barat bahkan nasional bahwa percetakan sertifikat tanah wakaf itu adalah Kementerian Agama Kabupaten Pulau Bandar. Apostol sangat proaktif membangun kolaborasi, integrasi dengan pertanahan. Karena kebetulan kedua BWI-nya adalah wakil bupati. Ya, identifikasi. Lalu kemudian di tanah-tanah wakaf itu mana tanah wakaf yang produktif? Ada program Kementerian Agama. Kalau memang ada tanah wakaf produktif dan strategis, bisa dibangunkan satu usaha. Apakah market, minimarket, atau apa. Dan itu dikelola masyarakat. Yang selanjutnya, pengembangan usaha itu dapat digunakan untuk membiayai para kaum duafa dan janda-janda. Termasuk duda. Ya kan? Ini tantangan ini Pak Gua, tantangan kita ini. Kalau ada tanah wakaf yang produktif, strategis yang bisa dibangun usaha di situ, itu ada, bisa dibantu membangun market dan bisa bekerja sama dengan BSI. Jadi tolong BSI juga bisa membantu. Bisa bermitra. Bahkan saya tantang BSI saat ini. Andai kata ada yang ditetapkan kepala kantor urusan agama Kecamatan Luyo yang ingin dijadikan percontohan masjid di Kecamatan Luyo, saya kira pihak Bangkan membuka diri untuk bermitra. Alokasi anggaran dari pihak perbankan yang secara bertahap bisa dituntaskan oleh masyarakat dengan cara gotong royong. Sehingga bisa langsung tuntas pembangunan ini. Saya kira begitu Pak ya? Bisa. Anggaran sekian, 500 juta. Nanti itu secara bertahap diselesaikan masyarakat. Tetapi masjidnya sudah jadi. Itu bisa saja kita lakukan secara bersama dalam sebuah MOU dan komitmen antara pemerintah dengan mitra setempat. Begitu Pak Camat. Jadi program-program yang digagas ini semua sebenarnya mencerminkan kearifan lokal, tetapi marwahnya adalah fungsi agama yang ada di Kementerian Agama. Sehingga kolaborasi antara fungsi agama dengan Nawa Mandarto memesai agama anak Arab. Nah ini saya lihat ini. Tidak dipisahkannya antara adat dan agama oleh kepala KUA sehingga dibungkuslah beberapa programnya dalam kearifan lokal. Dan memang Islam dibawa ke Indonesia itu dengan pendekatan budaya. Sehingga masyarakat Luyo ini bisa membantu bersama dengan kepala KUA untuk mengembangkan program-program yang telah disepakati. Tinggal actionnya saja ke depan. Jadi pertama keluarga sakinah, yang kedua identifikasi tanah wakaf, yang ketiga mohon kepala KUA melakukan identifikasi data-data mustahik dan muzaki. Ya toh? Dalam pengelolaan zakat itu harus jelas berbasis data. Berapa muzaki yang ada di sini dan berapa mustahik yang ada di Kecamatan Luyo ini. Sehingga dengan demikian di dalam pendistribusian itu tidak ada lagi dusta di antara kita. Tidak ada lagi kecurigaan kepada lembaga-lembaga amil zakat. Oh, Purawo itu malioto. Kenapa? By name, by address. Jelas siapa memberi apa dan siapa yang menerima atas manfaat bagaimana. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kemitraan ini senantiasa kita
junjung tinggi bersama, kita jalankan bersama, actionnya harus jelas, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan saya berterima kasih banyak kepada para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan ini atas dukungan dan atensinya, meluangkan waktunya untuk berpikir bersama, membantu dalam pencapaian visi misi Kementerian Agama di Kecamatan Luyo, Kabupaten Kolman. Saya kira inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridai kita, sehingga apa yang dilakukan oleh Kepala KUA itu biasanya bisa melebar kepada KUA yang lain. Karena memang rahmatul lil alamin seperti itu. Khairun nas ampauhum linnas. Walaupun tidak menjadi manusia wajib, sunat atau haram, yang penting kita bisa bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Baik, demikian dengan senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita membuka acara workshop pembinaan manajemen masjid musalla yang inovatif dan sustainable dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.